Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila hari ini ada yang sedang sakit, marilah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Indrati Surya. Ya, tetap semangat untuk belajar meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring. Niatkan untuk mencari ridha Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Begitu ya? Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita dan juga memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Ya, baik anak-anak. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin masih bab 1. Mari belajar Al-Qur'an surat At-Tin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak memahami makna Quran Surat At-Tin dengan benar. Kemudian, mencontohkan sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin. Ya, anak-anak, jika kemarin kita sudah belajar mengenal Quran Surat At-Tin, sudah belajar bagaimana menulis Quran Surat At-Tin, dan bagaimana membaca Quran Surat At-Tin, hari ini kita belajar untuk memahami makna kandungan Quran Surat At-Tin ya. Nah, pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama ciptaannya yaitu buah tin dan buah zaitun ya. Buah tin ini banyak tumbuh di kota Damaskus ya, tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam kala itu. Nah, kemudian kalau buah zaitun ini banyak tumbuh di Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di kota Yerusalem, di Palestina. Ya, jadi buah tin dan buah zaitun ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kita manusia. Dan ingat, hanya Allah sajalah yang berhak untuk bersumpah atas nama ciptaannya ya, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, pada ayat kedua itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama Bukit Sinai. Ya, Bukit Sinai ini adalah di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat ini memiliki sejarah yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Kemudian di sini pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas kota Mekah ya, kota Mekah kota yang suci. Di sini ada Ka'bah. Ka'bah ini adalah kiblat bagi seluruh umat muslim di dunia ketika melaksanakan sholat. Nah, anak-anak, pada ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya, dengan segala potensi, akal pikiran, nafsu, sehingga manusia mampu berkreasi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi manusia ini, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak sekali kelebihan dan merupakan makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Ya, sebagai apa? Sebagai khalifah. Ya, jadi kita gunakan seluruh potensi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat kelima dan ayat keenam Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang dan tidak menggunakan potensinya untuk beribadah akan ditempatkan di neraka.
Kemudian, sedangkan yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tiada putus sampai meninggal dan akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ini ada beberapa contoh gambar perbuatan baik, ya, amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah gambar anak yang sedang bersedekah, ya. Kemudian ini adalah anak-anak yang menghormati kedua orang tuanya, ya. Anak-anak, kita semua itu harus menghargai, harus menghormati, bersikap baik kepada orang tua, ya. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Kemudian ini adalah sikap saling memaafkan. Jika memiliki kesalahan, segeralah meminta maaf. Dan yang dimintai maaf juga harus memaafkan dengan ikhlas. Kemudian ini adalah contoh gambar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sholat. Ini gambar ketika bersedekah, dan ini adalah gambar kita harus ikhlas menolong, ya. Nah, anak-anak, pada ayat ke-7 dan ke-8 ini menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh adalah orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan balasan di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang adil, ya. Kita sebagai umat Islam wajib mempercayai akan adanya hari kiamat. Ini contoh gambaran hari kiamat, ya. Kemudian setelah hari kiamat ini akan ada hari pembalasan, ya. Kita harus wajib mempercayai, ya. Di sini pada hari pembalasan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang adil. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini adalah kalian mendemonstrasikan atau mencontohkan sikap perilaku baik ketika kalian di rumah sebagai pengamalan dari Quran Surat At-Tin. Begitu ya. Silahkan nanti membuat video, boleh, foto juga boleh, kemudian dikirim ke nomor WA Ibu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Marilah kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pesan Ibu tetap salat 5 waktu, patuhi orang tua kalian di rumah, dan mari kita mengamalkan Quran Surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.